Apakah media penanaman bekas repotting bisa digunakan kembali? Ini pertanyaan yang cukup sering saya dapatkan. Saat kita melakukan repotting pada tanaman adenium, tidak jarang kita mengganti semua media penanaman adenium dengan media penanaman yang baru. Mungkin kalau tanaman adeniumnya sedikit, tidak akan jadi masalah. Tapi bagaimana kalau tanaman adeniumnya cukup banyak? Tentu saja, media penanaman bekasnya akan jadi gundukan besar, yang cukup memakan tempat dan mengganggu pemandangan. Dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit saat kita beli media penanaman, bibit, atau biji adeniumnya. Media penanaman sangat berperan penting, karena akan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan tanaman adenium. Seringkali, saat melakukan repotting atau pemindahan tanaman adenium ke wadah berbeda, semua media penanamannya juga ikut diganti dengan yang baru. Menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya hal ini tidak selalu dianjurkan. Media penanaman bekas pakai yang lama tetap masih bisa digunakan kembali. Saya sering mencampur media penanaman bekas pakai dengan media penanaman yang baru untuk menanam kembali hampir semua tanaman adenium saya. Bibit tanaman adenium yang masih kecil pun, pasirnya saya memakai kembali pasir bekas pakai. Saat kita mengganti media penanaman adenium, sebaiknya teman-teman jangan langsung buru-buru membuang media penanaman yang lamanya. Karena media penanaman bekas pakai bisa didaur ulang agar bisa dipakai kembali. Cara pengolahan media penanaman bekas yang biasa saya lakukan sebelum digunakan kembali. Mula-mula saya semprotkan semua media penanaman bekasnya dengan air yang dicampur dengan fungisida. Penyemprotan dengan fungisida ini harus merata ke semua bagian media penanaman bekas. Sedikit diaduk-aduk, agar air fungisidanya merata. Lalu jemur minimal 3-5 hari di terik matahari, atau sampai betul-betul kering. Biasanya saat musim kemarau, penjemuran media penanaman bekas sudah cukup 2 atau 3 hari saja. Tapi saat musim hujan kadang sampai seminggu pun belum tentu kering. Tujuan penyemprotan dengan fungisida dan dilanjutkan dengan penjemuran. Untuk mematikan hama dan penyakit yang ada di media penanaman. Agar media penanaman menjadi steril, terbebas hama, dan penyakit. Setelah dirasa cukup kering merata, semua media penanaman yang kita jemur, taburkan kapur dolomit atau kapur pertanian. Agar pH media penanaman kembali normal, karena media penanaman lama, apalagi yang sudah terkena hujan, dan sering diberi pupuk kimia, keasaman media penanamannya tentu akan meningkat. Akar tanaman adenium akan sulit menumbuhkan rambut akar dan menyerap nutrisi atau pupuk, dikala media penanaman sudah asam. Untuk 1 karung penuh media penanaman bekas, 2 sendok makan kapur dolomit sudah sangat cukup. Taburkan secara merata dan diaduk-aduk, lalu masukkan ke dalam karung. Kemudian simpan di tempat teduh dan kering, kurang lebih selama 30 hari sebelum digunakan kembali. Setelah disimpan selama 30 hari, media penanaman bekas bisa digunakan kembali. Untuk pemakaian media penanaman bekas, saya mencampurnya dengan media penanaman baru. Agar ketersediaan nutrisi di media penanaman tidak terlalu sedikit,
Karena pasti, bila hanya menggunakan media penanaman bekas saja, akan sangat kurang nutrisinya dibanding media penanaman yang masih baru. Pemakaian media penanaman bekas bagi tanaman adenium, menurut saya tidak bermasalah asalkan disterilkan terlebih dahulu. Karena saya tidak menginginkan media penanaman bagi tanaman adenium saya terlalu overnutrisi. Saya lebih mengutamakan media penanaman yang selalu mempunyai porositas yang baik, tidak mengikat air, dan terjaga selalu kelembapannya. Nutrisi bagi tanaman adenium saya cukup sedikit, tetapi selalu ada, tidak sampai kekurangan. Dan setiap 6-8 bulan sekali, saya selalu rutin mengganti media penanamannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat, untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.